Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah buku dengan judul Buku Harian Calon Guru Penggerak, karya Ibu Lisa Yulfianti SEMPD. Mau tahu kisahnya seperti apa? Saya baca ya. Buku Harian Calon Guru Penggerak. Saya baca dulu kata pengantarnya. Salah satu rangkaian dari program Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo. 1 bulan setelah mengadakan lokakarya perdana pada hari Rabu 24 November 2021 tetap di hotel yang sama, yaitu Hotel Bromo View, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, diselenggarakan lokakarya pertama atau LK1 dilakukan secara tatap muka yang bertujuan agar calon guru penggerak mampu memahami pentingnya pengembangan diri, mampu menjelaskan penerapan kompetensi guru penggerak dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, mampu mengidentifikasi posisi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak, dan mampu menjelaskan rencana pengembangan diri. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi sesama manusia di dunia pada umumnya. Itulah kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru haruslah memiliki kompetensi tersebut. Seorang guru penggerak merupakan pemimpin dalam pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu tadi kata pengantarnya. Selanjutnya saya baca isi buku yang pertama, yaitu Buku Harian Calon Guru Penggerak. Nah, karena saat ini sedang diadakan seleksi calon guru penggerak angkatan 5 yang mulai masuk ke tahap wawancara, jadi kawan-kawan guru wajib ini ya tahu bagaimana sih keseruan suka duka menjadi seorang guru penggerak atau calon guru penggerak. Nah, demikian kisah lengkapnya. Saya adalah seorang guru SMP Negeri 2 Tegal Siwalan, sekolah kecil di Kabupaten Probolinggo. Setiap hari saya mengajar pelajaran IPS. Setelah dikeluarkannya salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2021 adalah program Guru Penggerak Angkatan 4 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial atau P4TK PKN dan IPS pada tanggal
pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 di Hotel Paseban Sena, dan hari Rabu 13 Oktober 2021 di Hotel Bromo View di Jalan Raya Bromo Triwung, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, diadakan lokakarya perdana dan calon guru penggerak hadir sebagai persiapan pelaksanaan selama 9 bulan ke depan, tidak tanggung-tanggung. Program ini merupakan satu gebrakan dunia pendidikan dalam menjambut Indonesia Emas, menciptakan profil Pancasila berkarakter. Dalam lokakarya perdana ini, para calon guru penggerak atau CGP diberi informasi mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak atau PGP, mengidentifikasi dukungan yang diperlukan selama proses pendidikan guru penggerak, dan membuat rencana belajarnya, serta dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang akan muncul pada program berlangsung, dan dapat mengidentifikasi fungsi dan peran fasilitator dan pendamping guru penggerak atau PP saat lokakarya di Bromo View pada tanggal 13 Oktober 2021 dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, yang pada saat itu beliau tidak hadir tetapi diwakili oleh Bapak Dr. Andes Widiarto selaku pengawas SMP, dan para CGP didampingi oleh kepala sekolah masing-masing sebagai wujud kepedulian terhadap anak buah selaku calon guru penggerak. Salah satu rangkaian dari program guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo, 1 bulan setelah mengadakan lokakarya perdana pada hari Rabu 24 November 2021 tetap di hotel yang sama, yaitu Hotel Bromo View, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, diselenggarakan lokakarya pertama atau LK1 dilakukan secara tatap muka yang bertujuan agar calon guru penggerak mampu memahami pentingnya pengembangan diri, mampu menjelaskan penerapan kompetensi guru penggerak dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, mampu mengidentifikasi posisi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak, dan mampu menjelaskan rencana pengembangan diri. Apapun yang dilakukan oleh seorang guru itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Itulah kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru haruslah memiliki kompetensi tersebut. Seorang guru penggerak merupakan pemimpin dalam pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan produktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terpilihnya saya sebagai calon guru penggerak membuat saya termotivasi untuk belajar sepanjang hayat mengenai hakikat merdeka belajar.
Pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi seorang guru pedagogik dan melakukan praktik baik dalam pembelajaran yang nantinya akan bermuara pada pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Student well-being. Dalam program guru penggerak tidak hanya dituntut sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak atau CGP sesuai peran dan nilai yang harus dimiliki adalah memiliki karakter mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran kita sebagai calon guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menjadi agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Jadi, seorang guru penggerak dituntut juga bisa mengembangkan diri dan guru lain, diantaranya dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi, serta memiliki atau memimpin visi sekolah dalam praktik merdeka belajar, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Landasan PGP adalah filosofi Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Ajaran ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Karakter seorang guru akan menjadi panutan atau suri tauladan bagi para peserta didiknya. Suka atau tidak, segala perilaku kita akan mendapatkan sorotan dari peserta didik dan lingkungan sekitar. Guru yang memiliki karakter baik akan mampu menjadi teladan yang baik pula bagi rekan dan peserta didiknya. Lupkin tahun 2008 menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Selain itu, guru sangat bertanggung jawab atas moral dalam membentuk dan mengarahkan karakter anak menjadi baik. Selain guru perlu memahami kodrat anak dan kodrat zaman di dalam mendidik peserta didiknya. Tugas kita sebagai seorang pendidik selanjutnya adalah memahami benar nilai-nilai yang diperlukan untuk menyiapkan karakter peserta didik di era global ini. Memahami program pendidikan guru penggerak, para guru diharapkan mampu untuk memahami nilai-nilai dan peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan demi pencapaian merdeka belajar dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sebagai calon guru penggerak, kita perlu berlatih untuk menumbuhkan semangat berdikari untuk pendidikan peserta didik kita dengan mengedepankan merdeka belajar. Belajar dengan bahagia dan bahagia selama belajar. Begitu pula para pendidiknya, bahagia mendidik dan mendidik dengan bahagia.
sehingga cita-cita mulia bangsa Indonesia untuk memerdekakan belajar akan terwujud. Besar harapan kami sebagai calon guru penggerak untuk merubah pendidikan di Kabupaten Probolinggo ini, khususnya dan pendidikan Indonesia pada umumnya, agar menjadi lebih baik dan memiliki pelajar Indonesia yang berprofil Pancasila. Selamat menjadi agen perubahan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam Guru Penggerak. Buku ini menceritakan tentang kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo ini selama 2 bulan ini, yaitu modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 yaitu Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Tentunya banyak aktivitas dalam mengisi hari-harinya sebagai CGP yang dikemas dalam berbagai jurnal mingguan, dalam berbagai versi atau model jurnal refleksi untuk menambah seni dalam penulisan dan menambah wawasan dalam menulis jurnal refleksi dalam pendidikan guru. Jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan antara teori dan praktik serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebagai topik secara kritis. Baim dan kawan-kawan tahun 1999. Menuliskan jurnal refleksi secara rutin akan memberikan ruang bagi seorang praktisi untuk mengambil jeda dan merenungi apakah praktik yang dijalankannya sudah sesuai, sehingga ia dapat memikirkan langkah berikutnya untuk meningkatkan praktik yang sudah berlangsung. Ini menurut Discord dan Teh tahun 2001. Dalam pembelajaran daring pada pendidikan guru penggerak, jurnal yang ditulis setiap minggu ini menjadi media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktik baik yang telah dilakukan. Dengan memiliki rekam jejak yang berkelanjutan seperti ini, Anda akan terdorong untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang Anda latih dan uji coba. Jurnal ini juga dapat menjadi sarana untuk menyadari emosi dan reaksi diri yang terjadi sepanjang pembelajaran. Ini menurut Denton tahun 2018, sehingga kita dapat semakin mengenali diri sendiri. Sama halnya dengan keterampilan lainnya, menulis jurnal refleksi pun perlu latihan dan pembiasaan agar dapat dirasakan manfaatnya. Pada awalnya mungkin tidak mudah untuk menumbuhkan gagasan reflektif ke dalam tulisan. Karena itu, untuk membantu Anda, kami memberi contoh bagaimana refleksi yang baik walaupun ditulis secara singkat. Di bawah ini kami juga sajikan beberapa model refleksi yang dapat kita gunakan. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di setiap model tersebut berfungsi
untuk memandu kita dalam mencurahkan isi pikiran dan perasaan Anda. Tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut dalam bentuk paragraf, tidak dalam poin-poin bernomor. Cobalah untuk memvariasikan model yang berbeda di setiap minggunya. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan kegiatan CGP, yaitu koneksi antara materi, merupakan rangkuman dari beberapa kegiatan dalam setiap modulnya serta keterkaitannya antara materi satu dengan materi lainnya. Selanjutnya saya akan bacakan refleksi mingguan CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo pada hari Sabtu 23 Oktober 2021. Dalam penulisan jurnal ini saya menggunakan model 4F. Model 1 4F yaitu facts, feeling, finding, dan future. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. F4 dapat diterjemahkan menjadi 4P dengan pertanyaan sebagai berikut, disesuaikan dengan yang sedang terjadi pada saat penulisan jurnal. Facts atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Facts, peristiwa, berawal dari perasaan ingin tahu dan penasaran terhadap hal-hal yang baru. Saya dalam minggu ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo diawali dengan agenda lokakarya, di mana dalam lokakarya kami dipertemukan antara peserta dan pendamping yang di dalamnya sebagai panitia adalah P4TK PKN IPS Malang bertempat di sebuah ruang pertemuan di salah satu hotel di Kabupaten Probolinggo, membahas semua agenda dan tata cara pelaksanaan sebagai calon guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Minggu pertama mengikuti program melalui ruang kolaborasi, kami diperkenalkan dengan LMS, yaitu Learning Management System, di mana di dalamnya berisi modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam perjuangannya terhadap pendidikan bangsanya. Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Dan itu kita semua didapatkan dari LMS. Di dalam LMS tersebut telah tersedia materi PGP berupa modul yang telah tersusun antara jadwal kegiatan yang terdiri dari beberapa subbagian, dan setiap bagian berisi materi disertai dengan tugas yang harus diselesaikan sampai batas waktu yang telah ditentukan pada jadwal. Feeling atau perasaan, jujur saja, mungkin seperti perasaan lainnya. Awal diterima menjadi CGP, saya senang karena terbesit ada ilmu-ilmu baru yang akan saya dapatkan nantinya. Namun kekagetan saya berubah menjadi benar-benar kaget karena selama ini tidak terbersit sekian banyak modul yang harus dituntaskan dengan tugas dan materi dalam LMS yang harus diupload atau diunggah sesuai jadwal. Dengan seperti itu kita dituntut untuk membuka LMS setiap hari
agar tidak ketinggalan informasi dan mengupload tugas tepat waktu. Belum lagi kita dituntut untuk membaca materi baik dalam bentuk tulisan maupun menonton video. Dan itu semua memerlukan konsentrasi yang tinggi. Seringkali kita berkolaborasi melalui Google Meet yang memerlukan waktu dan jaringan stabil. Vending atau pembelajaran melalui ruang kolaborasi dan diskusi dengan fasilitator maupun peserta lainnya, saya mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan tentang materi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara melalui instruktur, serta menambah dan memotivasi saya untuk terus belajar dengan pencerahan ibu instruktur dan motivasi dari bapak fasilitator dan juga pendamping. Pencerahan yang kami dapatkan banyak memotivasi saya untuk menyelesaikan tugas yang tersedia di LMS. Ternyata tugas-tugas tersebut tidaklah sesulit dan serumit yang saya bayangkan. Saya banyak mendapat inspirasi dari bapak fasilitator, pendamping, dan rekan-rekan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan sesuai jadwal. Future atau penerapan. Semoga kedepannya saya akan lebih terbuka lagi berdiskusi dengan rekan-rekan CGP maupun dengan fasilitator ataupun pendamping agar saya bisa lebih maksimal. Lebih semangat lagi mengikuti step by step dengan tenang dan bahagia dan bisa mengaplikasikan materi selama seminggu ini dalam pembelajaran di mana saya mengabdi. Menjawab 4 pertanyaan yang menjadi pemantik dalam membuat refleksi ini diantaranya penguatan dan pengalaman baru setelah mempelajari tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, kekuatan dan pengalaman baru yang saya dapatkan, hal yang perlu saya hindari dalam mengajar dan perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2021 adalah tugas tentang membuat karya berupa puisi dalam bentuk video. Sangat menyenangkan sekali, bisa dilepas di YouTube, bisa dilihat banyak orang, bisa dikomentari sebagai bahan untuk menyempurnakan video yang saya buat, memotivasi untuk lebih baik dalam berkarya. Video ini saya ambil judul Nilai Karakter Guru Penggerak yang berisi ungkapan sebagai guru berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang diaplikasikan di sekolah. Selain itu, video ini saya beri foto kegiatan yang pernah saya ikuti dari tahun 2015 hingga 2019. Baik itu di kegiatan di tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional. Dengan menjadikan foto kegiatan ini saya sebagai calon guru penggerak agar lebih termotivasi lagi untuk maju dan mengikuti apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 ini,
masih diberi kesempatan untuk mengerjakan 1.1.A.7 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam karya. Kebetulan tugas ini sudah dikerjakan kemarin dan sudah diupload di LMS. Akhirnya masih ada kesempatan untuk mengecek LMS dan sekedar melihat saja, barangkali belum terupload. Dan waktu yang tersisa saya gunakan untuk melengkapi jurnal harian agar suatu saat jika hari Sabtu lebih mudah untuk mengerjakannya. Jumat tanggal 29 adalah melakukan Zoom pleno dengan salah satu tamu dari sekolah taman siswa, sebut saja Kiprio. Beliau menceritakan tentang pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara menganut sistem Among, yaitu momong dalam bahasa Jawa, atau menganut azas kekeluargaan. Pendidikan Ki Hajar Dewantara berpusat pada trisentra, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan memperhatikan sosial budaya sebagai pembentukan karakter dan pendidikan wawasan kebangsaan atau WASBA. Haruslah diajarkan sejak dini agar generasi lebih cinta pada negaranya. Dilanjutkan lagi dengan pertemuan kedua, yaitu sebagai narasumber adalah Bapak Cokoda Agung Andre Juniana. Beliau mengumpamakan bahwa seperti layaknya petani di mana harus merawat tanaman dengan azas trikon, yaitu continue, concentrate, dan convergent, dengan memegang asas trisentra, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kan kita harus bahkan kita harus mengajarkan pada anak untuk menerapkan konteks sosial daerah kita. Seperti contoh di Bali ada istilah Trihita Kirana. Selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Saya merasa minggu kedua ini adalah minggu yang berat bagi saya, di mana saya harus merubah pola atau kebiasaan saya sebagai guru. Awalnya dengan menonton, mengajar, dan pulang saat ini sebagai guru penggerak, saya merasa harus ada perubahan setelah belajar beberapa materi dan diskusi saat VCon dengan fasilitator dan saling asah dengan rekan CGP lainnya dengan menerapkan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara di ruang kelas, dan ini semata-mata ingin menunjukkan bahwa guru penggerak adalah tugas yang sangat istimewa dalam mewujudkan tujuan pelajar Pancasila dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Findings atau pembelajaran. Seperti yang telah diajarkan pada pertama kali Lokakarya, kami diajarkan membuat kesepakatan kelas. Demikian pula saat pembelajaran di sekolah, saya membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik dengan tujuan memelihara kelas kondusif dan belajar dengan kedisiplinan. Dengan ini saya menerapkan pembelajaran yang mereka inginkan dengan membuat kesepakatan kelas ini belajar menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student well-being. Mereka sangat responsif dengan apa yang saya terapkan, namun masih banyak yang belum sepaham dengan
program guru penggerak seperti yang saya tangkap saat kita berdiskusi di ruang guru tentang kondisi mereka di kelas. Selanjutnya adalah future atau penerapan. Apabila kita saling bekerja sama dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam kelas dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang sulit. Saya sebagai guru akan terus berusaha melakukan kolaborasi secara intensif dengan semua pihak dan lebih sabar lagi tentunya agar program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah bisa terwujud serentak untuk menghasilkan generasi yang berprofil Pancasila sebagai harapan kita semua. Selanjutnya saya akan bacakan refleksi mingguan CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo Sabtu 16 November 2021. Model 6, reporting, responding, relaxing, dan rationing. Juga reconstructing atau biasa disingkat 5M. Model refleksi 5M diadaptasi dari model 5R Bain dan kawan-kawan 2002 dalam Rian dan Rian 2013. 5M terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendeskripsikan atau reporting. Yang kedua merespon atau responding. Yang ketiga mengaitkan atau relaxing. Yang keempat menganalisis atau rationing, dan yang keenam merancang ulang atau reconstructing. Senin tanggal 1 November 2021 saya mempunyai tugas mengajar modul 1.1.9.a. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya membuat suatu artikel yang di sini saya mengungkapkan apa yang telah saya dapatkan dari pembelajaran yang didapat di modul 1.1 serta menjelaskan perilaku saya dan apa yang saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak-anak di kelas diberi kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang ada di benak mereka dan sesuai dengan keinginan mereka. Maka mereka merasa menyenangkan di dalam kelas atau merasa senang di dalam kelas. Hari Selasa 2 November 2021. Pada hari ini saya membuat refleksi yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan referensi portofolio pada aksi nyata modul 1. Selain itu, refleksi ini dapat digunakan sebagai panduan ketika berefleksi bersama pengajar praktik dalam pendampingan individu. Hari Rabu 3 November 2021 kita mengerjakan aktivitas 1.2.0.3 mulai dari diri, nilai, dan peran guru penggerak. Namun sebelumnya kita diminta untuk mengerjakan 1.1.1.11 modul 1.1 lesson mengisi ME2 umpan balik akhir modul 1.1 dan 1.1.A.12 penilaian CGP terhadap fasilitator atau Bapak Hartanto dan 1.1.A.13 penilaian CGP terhadap instruktur yaitu Ibu Lili Nur Indah Sari.
Dalam modul 1.2, nilai-nilai guru penggerak mengajak guru untuk mengeksplor dan berkolaborasi dalam merencanakan perubahan nyata di lingkungan masing-masing. Menjelajahi nilai-nilai diri guru penggerak terkait penumbuhan dan pelestarian budaya positif. Menelusuri diri sendiri sebagai manusia penggerak, serta proses munculnya pikiran dan emosi satu kesatuan aspek ekstrinsik dan intrinsik dalam lingkungan belajar. Lingkungan belajar kita ini di mana untuk membuat trapesium usia serta kegiatan positif dan negatif yang terjadi sebelum menjawab 3 pertanyaan yang berhubungan dengan diri guru penggerak tersebut. Kamis 4 November 2021, pada hari ini kita mengerjakan eksplorasi konsep di mana ada 24 halaman yang perlu kita kerjakan, dan halaman 1 dengan halaman berikutnya merupakan materi berkaitan erat. Jadi kita dituntut untuk membaca membaca secara intensif tiap-tiap materi agar kita bisa menjawab tugas berikutnya dengan baik. Dan di eksplorasi konsep ini kita selain menulis note dan question, kita juga menanggapi tulisan teman dengan tujuan tercipta kolaborasi konsep antar CGP 1 dengan CGP lainnya. Jumat 5 November 2021, kegiatan saya lakukan adalah mengerjakan aktivitas 1.2.1 4.1 eksplorasi konsep diskusi mandiri. Di sini kami para peserta CGP menjawab 2 pertanyaan dan diharapkan nantinya antar peserta saling menanggapi atau memberi minimal 2 pertanyaan kepada peserta lain. Diharapkan akan terjadi sharing pendapat secara aktif di LMS. Merespon atau responding. Dari beberapa kejadian selama 1 minggu, banyak hal yang saya temui selama belajar materi pada modul 1.1, di mana tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini masih berupa teori. Saya berusaha dan belajar mengaplikasikan dalam pembelajaran di kelas, sangatlah menyenangkan. Saya sebagai guru penggerak mulai belajar menata diri dengan karakter sabar dan berusaha mengeksplorasi peserta didik dengan mengutamakan kepentingan mereka. Salah satu contoh yang saya terapkan adalah dalam mengambil keputusan atau kesimpulan pembelajaran. Saya mengutamakan hasil dari peserta didik yang intinya semua yang saya lakukan berorientasi pada mereka atau peserta didik. Selama belajar, saya membuat refleksi diri yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam pendampingan pribadi. Namun di sisi lain, saya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dalam segala hal. Termasuk dalam hal ini, sebagai guru mempunyai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak dalam mengaitkan pembelajaran dengan profil Pancasila. Di sini kemampuan seorang guru benar-benar dituntut, bukan hanya dalam kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif saja, namun ada hal penting yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu mengetahui karakteristik peserta didik.
Dalam kegiatan berhubungan dengan nilai-nilai guru penggerak, ada materi yang harus dikuasai di aktivitas eksplorasi konsep. Ada 24 modul yang harus dan dipahami oleh guru penggerak, sehingga kita nanti bisa memahami dengan jelas apa yang menjadi pedoman dan acuan ke depan. Semoga dengan adanya diskusi antar CGP satu dengan yang lain dapat terjadi gesekan dan transfer semangat serta pengetahuan yang saling melengkapi dengan tujuan bersama. Selanjutnya adalah mengaitkan atau relasi. 1 minggu belajar bersama dengan fasilitator ataupun teman sesama CGP melalui WA ataupun melalui LMS sangatlah bermanfaat. Bukan hanya sekilas info, namun banyak hal yang berdampak dalam diri saya sebagai calon guru penggerak. Berusaha mengaplikasikan materi atau teori dengan kegiatan sehari-hari sebagai guru ternyata sangat luar biasa. Memang benar, kita sebagai guru haruslah memiliki rasa simpati dan sosial tinggi serta mau berubah. Baiklah, kita harus melihat kesulitan. Janganlah kita anggap sebagai beban, namun kita anggap kesulitan sebagai tantangan yang akan mendorong kita ke arah lebih baik. Bahkan kita sebagai guru penggerak, jika ada rekan yang belum mengerti atau kontra dengan kita, bukan kita jauhi, justru sebaiknya melalui pendekatan batin untuk bisa mengubah paradigma tersebut. Serta jika hal lain terjadi di kelas untuk peserta didik yang masih terbelakang atau dalam artian tertinggal, dalam Instagram Gadget GTK Kemendikbud RI Minggu 4 April 2021, Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa guru penggerak itu percaya semua anak punya potensi. Dari kalimat tersebut tidak ada peserta didik yang tertinggal, karena kitalah yang berkewajiban untuk mengasah kapabilitas mereka. Selanjutnya adalah menganalisis atau rationing. Selama menerapkan materi yang didapat dalam pembelajaran selama ini, mencoba diaplikasikan di kelas bersama peserta didik, banyak hal yang harus diubah dari kebiasaan yang kita sebagai guru, bagi guru dalam mengajar serta perlakuan kita terhadap mereka. Sebelum mendapat pengetahuan tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak cenderung tegang dan merasa tertekan. Dan kita sebagai guru seolah-olah harus apa yang kita katakan siswa mengikuti keinginan kita. Ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Peserta didik tidak ada waktu untuk mengeksplorasi diri sesuai bakat dan keinginan mereka. Mereka tidak enjoy. Menurut Mansur 1991, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, untuk mencapai pembelajaran yang baik, guru sebaiknya mengikuti apa yang mereka inginkan dan menurut kebutuhan mereka. Kita hanya sebagai fasilitator saja, bukan sebagai diktator bagi mereka. Menurut Flander, dalam pembelajaran ini berhubungan dengan pembelajaran yang terkait dan tidak terikat dan tidak terikat. Pembelajaran yang baik menurut Flander haruslah tidak terikat dengan ditandai dengan kepercayaan guru, menerima perasaan siswa serta menanggapi ide-ide dari mereka. Atau peserta didik
bahkan dengan memberikan motivasi atau dorongan. Merancang ulang atau reconstructing pengalaman adalah guru yang paling berharga. Berdasarkan pengalaman setelah mengaplikasikan materi yang telah kita dapatkan selama ini dengan yang kita terapkan dalam kegiatan kita sebagai guru, banyak hal yang harus diperbaiki untuk mencapai atau mendekati teori sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah anak-anak masih merasa bosan, takut untuk mengangkat tangan, untuk mengeluarkan gagasan, atau ide mereka akhirnya kelas cenderung kurang hidup, yang nantinya akan berdampak pada tingkat kesenangan siswa terhadap pelajaran dan berdampak pula pada nilai-nilai di bawah KKM yang telah ditentukan. Hal ini sebagai guru haruslah punya trik atau cara untuk mengatasi hal tersebut. Saya sebagai calon guru penggerak ini, menurut saya semua ini adalah tantangan yang mendorong kita untuk ke arah yang lebih baik. Untuk mengatasi itu semua, saya sebagai guru mempunyai trik pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode pesan berantai atau chain message dengan teknik LISA. Langsung ikuti, senang, aktif. Ini adalah salah satu metode dalam pembelajaran yang saya gunakan untuk mengatasi permasalahan yang beberapa waktu lalu. Dengan teknik ini diharapkan anak-anak merasa senang dengan pembelajaran yang saya berikan. Atau mungkin nanti bisa kita evaluasi lagi dengan metode alternatif, kotak sampah pintar. Jika metode sebelumnya anak-anak masih belum merasa senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Baik, selanjutnya akan saya baca refleksi mingguan CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo pada hari Sabtu 13 November 2021. Model 6, yaitu reporting, responding, relaxing, rationing, dan reconstructing atau 5R. Metode refleksi 5M diadaptasi dari model 5R Brain dan kawan-kawan 2002 dalam Rian dan Rian 2013. 5M terdiri langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mendeskripsikan maaf, ini terjadi kesamaan antara yang saya baca tadi, maka langsung saya lanjutkan pada refleksi mingguan CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo Sabtu 20 November 2021. Model 5 ini adalah connection, challenge, konsep, dan change atau 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard, Crouch, dan Morrison 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu connecting. Apa keterkaitan materi yang didapatkan dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Alhamdulillah, setelah belajar materi tentang nilai dan peran guru penggerak, banyak hal yang saya dapatkan, nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini sangatlah erat dan
sangat diperlukan oleh guru dalam merefleksikan dalam pembelajaran di kelas dengan memperhatikan peran dan nilai seorang guru penggerak, akan tercipta suatu pembelajaran yang menyenangkan, dan ini sebagai suatu tolak ukur dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Materi atau informasi yang kami peroleh dari narasumber baik di LMS ataupun saat Google Meet belum ada perbedaan atau saya sangatlah sependapat, bahkan pemateri atau narasumber memberikan informasi terkait dengan apa yang kita perlukan. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dari program ini dan ditambah materi yang update dan sesuai dengan program pemerintah. Jadi kesimpulannya, materi yang diberikan oleh narasumber sudah sesuai dan selalu berhubungan dengan program PGP ini. Yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dalam menjadi CGP, bahkan hingga akhir program ataupun selama berprofesi sebagai guru, nantinya konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Konsep ini merupakan real atau pedoman bagi seorang CGP dalam menjalankan programnya dengan dibantu oleh tuntutan program saat ini, yaitu mencetak generasi muda yang tangguh dan berkarakter dengan menjadi profil Pancasila. Yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan selama mendapatkan materi pada hari ini? Banyak hal yang telah kami pelajari selama sebulan ini dan membuka wawasan kami untuk menjadi seorang guru yang berlandaskan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan tentunya menjadikan peran, nilai, dan peran dari seorang guru penggerak. Perubahan yang saya rasakan saat ini tertantang untuk menjadi guru yang inovatif di dalam kelas kami, maka kami mencoba untuk menstimulus siswa dengan menggunakan alat peraga agar pembelajaran menyenangkan. Dan tidak lupa, kami sering berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah sebagai upaya bagaimana agar kita dapat dan saling melengkapi kemampuan kita tentunya dan bisa membuat murid senang. Dengan berkolaborasi dengan rekan atau teman sejawat, tentunya kita akan menambah wawasan kita tentang pembelajaran di kelas ataupun hal lain yang membuat kita semangat dan menjadikan anak-anak senang. Saya lanjutkan refleksi mingguan CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo pada hari Sabtu 27 November 2021, Minggu ke-6. Dalam pembuatan jurnal kali ini, saya mencoba membuat jurnal refleksi berbeda dengan sebelumnya. Kami membuat jurnal dengan menggunakan jurnal refleksi segitiga refleksi. Setelah pembelajaran hari ini, saya mengetahui bahwa dalam sebuah proses belajar, banyak hal yang kami dapatkan baik belajar di LMS maupun belajar melalui virtual bersama Bapak Fasilitator dan diskusi bersama CGP lain.
Bahkan pembelajaran kami juga didapatkan pada saat kami mengikuti lokakarya pertama yang diadakan di Bromo View bersama pendamping penggerak materi pada umumnya saat ini adalah tentang visi dari guru penggerak. Dalam pembuatan visi ini kita harus mengetahui banyak hal yang terlibat atau unsur-unsur terkait dengan sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai visi tersebut. Dalam pembuatan visi atau tujuan materi yang saya dapatkan menggunakan pendekatan atau paradigma yaitu inquiry apresiatif atau disingkat IA, yang dikenal dengan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip psikologi dan pendidikan positif. Bahagia adalah akronim, yaitu buat pertamaan ambil pelajaran, gali mimpi, dan jabarkan rencana. Dalam mengaplikasikan, kita sebagai CGP harus memiliki 4 kompetensi, yaitu memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Dan ini adalah bekal bagi guru penggerak untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dan ini haruslah dijalankan sesuai dengan program sekolah. Setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya mampu. Apa yang kami pelajari baik melalui hasil membaca LMS dan secara diskusi bersama teman-teman, banyak hal yang kami peroleh. Itu semua kami berharap bisa diaplikasikan dalam sekolah sebagai pendidik dan ikut memajukan sekolah atau instansi kami dengan kompetensi yang kami miliki sebagai suatu kekuatan dalam diri kami sebagai CGP, menjadi suatu kekuatan bagi kami bersama aktor utama yaitu siswa sebagai akses bangsa yang kami percaya bahwa mereka adalah potensi dan kekayaan yang dimiliki sekolah untuk berperan penuh terhadap tujuan sekolah. Sehingga kami sebagai CGP memiliki kemampuan untuk membuat program atau visi bersama-sama dengan pihak sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, komite, wali murid, didukung oleh sarana dan prasarana serta instansi eksternal sehingga kami dapat membuat atau menjalankan visi sekolah nantinya. Perasaan saya setelah pembelajaran hari ini adalah saya sangat senang sekali belajar dalam minggu ini. Banyak hal baru kami dapatkan yang berhubungan dengan peran dan nilai dari seorang guru penggerak. Mengetahui kompetensi seorang CGP yang harus dijalani serta menjadi aktor utama selain murid dalam hal pemetaan aset kekuatan visi sekolah. Ini adalah hal yang luar biasa dan ini harus dan berupaya penuh untuk menjalankan 4 kompetensi dan peran seorang guru penggerak. Dalam hal terutama mewujudkan program sekolah bersinergi dengan instansi internal maupun eksternal. Setelah melakukan pembelajaran ini, target berikutnya adalah sebagai sebagai suatu kebanggaan tersendiri menjadi seorang calon guru penggerak karena banyak pengalaman yang kami dapatkan.
Belajar setiap hari bersama teman CGP lainnya didampingi oleh Bapak Ibu PP serta fasilitator yang sangat ramah. Bijaksana itu adalah sebagai kekuatan dalam memotivasi kami dalam belajar. Materi yang kami dapat hasil sharing bersama merupakan bahan atau modal utama kami untuk membuat rencana kami berikutnya, yaitu sambil belajar kami dituntut untuk menjalankan nilai dan peran sebagai CGP serta memenuhi 4 kompetensi dalam mengaplikasikan atau mengaktualisasikan dalam pembelajaran ke depan. Di sisi lain, kami juga belajar tentang pemetaan kekuatan visi sekolah, di mana kami sebagai aktor utama bersama murid serta unsur pendukung lainnya untuk menjalankan visi yang kami buat demi kemajuan dan berjalannya program-program sekolah. Baiklah, saya lanjutkan refleksi mingguan CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo Sabtu 4 Desember 2021 atau Minggu ke-7. Model Seek Thinking Hats diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Yang pertama adalah topi putih. Tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Yang kedua, topi merah. Gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Yang ketiga adalah topi kuning. Tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. 4. Topi hitam. Tuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kelima adalah topi hijau. Jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. 6. Topi biru. Tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya. Bandingkan dengan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Topi putih. Informasi yang faktual. Ini kita kembali ke yang pertama ya, penjabaran untuk yang pertama yaitu topi putih. Informasi yang faktual, dan ini adalah kejadian yang terjadi di sekolah kami yaitu di SMP Negeri 2 Tegal Siwalan, bahwa kami sebagai CGP perlu melakukan pemetaan visi sekolah kami agar tercapai visi yang kami buat. Tentunya banyak unsur yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan visi ini. Pemetaan dalam pencapaian visi ini banyak yang terlibat. Kita CGP dan murid sebagai aktor utama. Mereka rekan sejawat, kepala sekolah, tokoh masyarakat, komite sekolah, sarana yang cukup dan memadai merupakan unsur pendukung dalam pencapaian visi sekolah, tak lepas dari dukungan unsur eksternal. Sebagai guru penggerak dituntut untuk menjadi agen perubahan dan untuk mencapai apa yang diinginkan tentunya memerlukan dukungan dari semua pihak. Agar tujuan atau cita-cita tercapai dengan melihat dan memperhatikan hal-hal yang dimiliki, baik itu berupa kekuatan ataupun kelemahan yang dimiliki nanti, sehingga pihak sekolah dapat menyelaraskan kekuatan tersebut dengan tujuan atau visi sekolah dengan menggunakan pendekatan atau paradigma. Oleh karena itu, pendekatan atau paradigma tersebut yaitu inquiry apresiatif atau IA, yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Prinsip yang digunakan adalah psikologi positif dan pendidikan positif. Implementasinya 1A. Bagja adalah akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Yang kedua adalah topi merah.
Saya senang sekali belajar materi tentang inquiry apresiatif ini karena ini merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan serta membebaskan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap unsur sehingga program yang direncanakan berjalan dengan lancar. Dan kebetulan di sekolah kami mempunyai planning dengan tahapan bakja ini adalah Tri Jumat. Jumat pertama adalah Istighosa atau membaca Yasin, Jumat kedua adalah Jumat Sehat, dan Jumat yang ketiga adalah Jumat Sosial dengan cara bersedekah. Yang ketiga adalah topi kuning. Banyak hal yang kita dapatkan untuk dalam hal ini selain saya mendapatkan materi tentang 1A serta tahapan bakja, saya juga nantinya bisa menerapkan dan mengimplementasikan di sekolah dengan belajar menerapkan apa yang telah kami dapatkan. Yang keempat adalah topi hitam. Kendala-kendala yang terjadi selama ini adalah masih kesulitan membangun kerjasama dengan pihak eksternal karena tidak dibekali dengan rasa percaya diri dan komunikasi yang kurang baik, sehingga untuk menjalin kerjasama sulit, sehingga program sedikit terhambat. Selain itu juga penyediaan sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk mendukung jalannya program atau visi. Kendala yang lain masih ditemukan sulitnya berkolaborasi dengan teman atau yang tidak satu ide karena rasa memiliki terhadap sekolah masih kurang. Yang kelima adalah topi biru. Alhamdulillah kesuksesan adalah milik kita yang berusaha dan selalu memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Apabila satu program tidak terencana dengan baik, bangkit dan berdiri ide harus berjalan. Saya menginginkan ide Tri Jumat ini bisa berjalan mulus dan lancar sehingga menjadi sekolah yang hidup baik, prestasi akademik maupun non-akademiknya. Saya juga menginginkan pengembangan dari Tri Jumat ini ada program melatih kepemimpinan murid dalam setiap acara Jumat tersebut. Salah satu contoh di Jumat Istighosa ada anak yang bisa memimpin Istighosa atau pembacaan surat Yasin bukan guru agama lain, atau dalam Jumat tersebut diadakan lomba menulis kaligrafi atau kegiatan yang lain berhubungan dengan agama. Demikian pula saat Jumat Sehat ada anak putra atau putri yang menjadi instruktur senam yang bisa memimpin siswa atau siswi lainnya. Yang keenam adalah topi biru. Dalam sebuah organisasi, rencana yang akan dilakukan akan berhasil apabila mendapatkan dukungan dari unsur-unsur yang terlibat serta mempergunakan perannya secara maksimal. Program ke depan akan lebih baik jika berjalan dan sesuai dengan rencana, dan kami merasa ada perubahan walaupun kecil baik dalam hal pembelajaran di kelas maupun dengan teman-teman. Saya lanjutkan refleksi CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo Sabtu 11 Desember 2021, yaitu minggu ke-8, budaya positif. Model 5 antara lain connection, challenge, konsep, dan change atau 4C. Connection yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Alhamdulillah sudah menjalani peran sebagai CGP sudah 8 minggu, dan banyak sekali selain kami dapatkan dari penjelasan Bapak Fasilitator dan hasil mengerjakan kasus 1 sampai dengan 4, kami juga dapat dari tanya jawab di informasi yang dapat didapatkan sebelumnya belum kami dapatkan sebagai CGP, dan ini menambah pengetahuan saya sebagai pendidik serta dapat mengaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Menerapkan budaya positif adalah semudah yang kita impikan, membutuhkan proses
membutuhkan waktu karena berhubungan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh individu yang akhirnya nanti akan terbentuk sebuah karakter dan akhirnya menjadi sebuah budaya di sekolah. Dalam mempelajari budaya positif ini, selain didapat dari belajar saat diskusi, kami juga dapat informasi ini saat mengisi LMS Notes dan Question. Di LMS itu pun CGP mendapat informasi tentang pengetahuan dasar dan keyakinan, juga peraturan ini, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, sangat bagus sekali materinya. Begitulah, bersyukur saya bisa belajar dan memperoleh ilmu baru. Semakin menambah semangat saya untuk terus belajar dan belajar. Yang kedua adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Materi yang diberikan dalam modul budaya positif ini sangatlah menarik dan menurut saya sangat sesuai dengan apa yang telah dilakukan dalam kegiatan sebagai profesi pendidik. Seluruh apa yang kita lakukan pastilah mempunyai tujuan serta usaha terbaik yang kita lakukan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Nah, demikian pula dengan kita membutuhkan semua itu. Yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Ada pepatah belajar sepanjang hayat itu sangatlah benar. Demikian pula dengan kita sebagai calon guru penggerak, banyak informasi tentunya yang kita dapatkan, namun tidaklah belajar dan cukup hanya sampai kita memenuhi tagihan saja selama 9 bulan ini. Materi dan pengalaman ini sebaiknya kita gunakan dan kita aplikasikan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Baik nilai-nilai yang ada di dalamnya kita usahakan bukan sekedar kontrak belajar semata. Konsep-konsep yang harus kita pegang contohnya bahwa menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Konsep tentang 5 kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan atau fun, kebutuhan akan kekuasaan atau power, serta kebutuhan akan kasih sayang atau love and belonging. Dan yang sangat erat juga dengan kita, konsep ini juga seringkali kita menerapkan namun masih asing bahasa atau istilahnya, yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Saya lanjutkan refleksi mingguan CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo, Sabtu 18 Desember 2021 adalah minggu ke-9. Model 2, description, examination, and articulation of learning atau GEAR. Deskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga adalah jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Alhamdulillah saat ini telah mengerjakan jurnal minggu ke-9. Di jurnal ini saya menggunakan model DIAL yang dikembangkan oleh Ash dan
Triton. Selanjutnya materi yang disampaikan di LMS sangatlah membantu bagi saya untuk menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan restitusi segitiga, membuat kesepakatan kelas. Ternyata apa yang kami pelajari saat ini dan banyak hal yang tidak saya ketahui, namun juga ada beberapa hal yang telah kami praktikkan di sekolah, terutama dalam mengatasi permasalahan dengan murid, dan setelah dibandingkan baru mengetahui macam atau jenis perlakuan seorang guru terhadap muridnya. Selanjutnya akan saya bacakan refleksi mingguan CGP Angkatan 4 Kabupaten Probolinggo Sabtu 25 Desember 2021, Minggu ke-10, model 9 gaya Ruth Robin. Berikut panduan pertanyaan untuk membuat refleksi model ini. Yang pertama, apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Yang kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apakah yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dan yang terakhir adalah hal apa atau apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Nah, ini harus semuanya harus dijawab ya, dijawab sesuai dengan apa yang didapat atau dipelajari oleh seorang calon guru penggerak. Selanjutnya, koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi antar materi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau androbics adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk pencapaian hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi pada pendidikan itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Ini harus berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Dalam hal ini disebut merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak yang sebebas-bebasnya. Perlu tuntunan atau arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, lihatlah kita ketika anak-anak sedang bermain, pasti mereka akan merasakan kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarsa sum tulodo, membangun semangat ing madya mangun karya, dan yang terakhir memberikan dorongan atau tukuli handayani. Ini ya. Selanjutnya saya akan bacakan koneksi antar materi 1.2. Koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak ini adalah modal mandiri saya membuat kesimpulan materi modal 1.2, nilai dan peran guru penggerak yang dikaitkan dengan modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang mengenai nilai dan peran guru penggerak? Yang kedua, apa ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dan yang ketiga, ingat kembali refleksi diri Anda pada bagian refleksi terbimbing serta ilustrasi yang sudah Anda buat dan demonstrasi kontekstual sebagai gambaran Anda. Apa yang bisa Anda lakukan mencapai nilai-nilai tersebut? Dan yang keempat, siapa saja pihak yang dapat membantu Anda dalam mencapai gambaran diri Anda di demonstrasi kontekstual tersebut? Seperti apa perannya? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik sesuai dengan kodratnya yang ada dalam dirinya, serta mampu secara aktif dan proaktif mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid serta mampu menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan merdeka belajar. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dengan nilai-nilai tersebut, maka seorang guru penggerak diharapkan mampu mengemban peran menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru untuk mewujudkan merdeka belajar. Sedangkan nilai-nilai diri dan peran guru penggerak antara lain, nilai-nilai diri yang diharapkan ada pada guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran dari seorang guru penggerak adalah sebagai pemimpin perubahan, baik di kelas, sekolah, atau komunitas lainnya yang berhubungan, mampu menggerakkan orang lain. Berikut kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kategori penguasaan pengetahuan profesional. Kompetensinya antara lain, yang pertama,
menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. 2. Menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. 3. Menetapkan tujuan belajar sesuai kurikulum, perkembangan murid, dan profil pelajar Indonesia. Kategori praktik pembelajaran profesional, kompetensinya antara lain: 1. Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. 2. Mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. 3. Melakukan asesmen penilaian, menyediakan umpan balik dan laporan belajar. 4. Melibatkan orang tua dan murid atau orang tua murid dan komunitas dalam proses belajar. Sedangkan kategori pengembangan profesi berkelanjutan, ini kompetensinya antara lain: 1. Menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri secara mandiri atau self-regulate learning. Yang kedua, menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku secara kode etik. Dan yang ketiga, menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak atau working with children. Yang keempat, melakukan gotong royong pengembangan bersama bagi orang lain untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mengembangkan karir melalui partisipasi aktif dalam organisasi profesi guru. Sedangkan visi dari guru penggerak adalah tujuan, harapan, atau cita-cita yang ingin dicapai. Seorang guru penggerak harus bisa merumuskan dan membuat visi yang berpihak pada murid untuk mewujudkan murid yang merdeka, lingkungan yang aman dan nyaman untuk muridnya di sekolah. Seorang guru penggerak harus bisa melibatkan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam menyusun visinya serta melaksanakannya secara bersama-sama. Kemudian melakukan evaluasi bersama juga. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hendaknya kita dalam membuat visi berpijak pada kekuatan dan hal-hal positif yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan zamannya, juga sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Salah satu hal mendasar dalam sebuah visi adalah perubahan. Salah satu pendekatan untuk melakukan perubahan bisa kita capai menggunakan paradigma inquiry apresiatif, dikenal dengan model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA pertama kali dikembangkan oleh David Cooperet. 5 tahapan inquiry apresiatif kita kenal dengan sebutan BAKJA. BAKJA adalah akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikutnya saya baca koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebagai calon guru penggerak, kami berpikiran budaya positif bukanlah satu-satunya materi yang perlu diterapkan dalam pendidikan di sekolah. Kita perlu juga mengingat dan mengaitkan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya agar penerapan di ekosistem belajar. Hubungan guru dan murid adalah faktor penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Bagaimana dari modul sebelumnya yang berkaitan dan mendukung budaya positif? Bagaimana peran guru penggerak menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah dan menjadi visi sekolah? Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia.
Anak-anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka. Maka Ki Hajar menekankan arti penting memperhatikan kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Artinya, pendidikan itu sudah setua usia manusia ketika manusia mulai bertahan hidup dan mempertahankan hidup dengan membangun peradabannya. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak itu bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu melindungi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi isu kritis dalam pendidikan karena menyangkut usaha untuk memerdekakan hidup lahir dan hidup batin manusia, agar manusia lebih menyadari kewajiban dan haknya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga tidak tergantung kepada orang lain dan bisa bersandar atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk terwujudnya tujuan pendidikan tersebut diperlukan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong kreatif, bernalar positif, dan mandiri. Kita sebagai pendidik harus mengetahui posisi kontrol guru, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Semua aspek tersebut harus dimiliki oleh seorang guru, terutama calon guru penggerak. Selama ini hukuman merupakan bentuk pembelajaran disiplin bagi murid dari seorang guru. Padahal hukuman merupakan arti berbeda. Demikian tadi kisah inspiratif dari buku harian Calon Guru Penggerak karya Ibu Lisa Yulfianti SE MPD. Sampai jumpa pada kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.